Nadeo Argawinata menjadi salah satu pahlawan kemenangan tim nasional Indonesia atas Singapura di semifinal AFF 2020. Lalu bagaimana sosok Nadeo di mata keluarga? Saat ini sudah bergabung bersama kami Ninuk Indasari dan Anton Satria, orang tua dari Nadeo Argawinata. Selamat sore Bu Ninuk dan Pak Anton. Selamat sore. Ya, Bu Ninuk, Pak Anton, saya yakin saat ini putra Anda dan kawan-kawannya sedang bersiap-siap, sedang deg-degan menanti pertandingan malam nanti. Kalau Ibu dan Bapak sendiri, perasaannya seperti apa nih? Ikut deg-degan juga mungkin? Ya pasti, Mbak. Pasti ikut deg-degan juga. Tapi orang tua selalu doa untuk timnas Indonesia. Hari ini sudah sempat berkomunikasi dengan Nadeo, Bu? Belum. Masih belum. Belum. Kapan terakhir kali komunikasi dengan Nadeo? Tadi malam. Tadi malam sudah sempat teleponan gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Nadeo pada saat itu? Ya anaknya juga minta doa restu supaya pertandingan besok bisa main bagus untuk timnya dan semoga timnya bisa menang. Itu aja. Nah, kalau kita mundur sedikit ya, Pak Anton dan Bu Ninuk, sebelumnya di babak semifinal sempat dibuat deg-degan nih satu Indonesia pada saat Singapura dapat penalti di menit ke-89. Boleh diceritakan nggak kalau Bapak dan Ibu sendiri pada saat itu seperti apa nih pas nonton penalti Singapura? Yang pasti kita juga ikut deg-degan juga, Pak. Pastilah. Sebagai orang tua kita juga, ketar-ketir juga ya, soalnya tendangan penalti. Jadi apalagi menit-menit terakhir kayak gitu. Ya alhamdulillah lah Indonesia bisa menang. Dan tentunya Nadeo disebut sebagai penyelamat gawang Indonesia karena berhasil menepis penalti tersebut. Nah, kalau untuk pertandingan malam nanti, tadi disebutkan Nadeo sempat minta doa ya pada saat ditelepon tadi malam. Ini memang hal yang rutin dilakukan Nadeo setiap mau bertanding, selalu ada komunikasi, telepon dulu orang tuanya, Bu, Pak. Iya. Iya, pasti Mbak itu. Selalu minta doa sebelum bermain. Pernah ada yang diceritakan mungkin oleh Nadeo ketika akan bertanding, apa mungkin curhat, ada rasa gugup, ada rasa nervous atau deg-degannya seperti apa sih Pak Anton dan Bu Nunik? Kalau rasa nervous dan deg-degan dia tidak ada. Dia sudah mulai kecil, sudah kuat. Sudah kuat, mentalnya sudah kuat. Jadi saya kira dia nggak ada rasa deg-degan, nggak ada. Jadi orang tuanya yang deg-degan aja. Baik, kita sama-sama dukung dan doakan dari Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Ninuk dan Pak Anton, orang tua dari Nadeo Argawinata sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Sebuah minibus yang mengangkut rombongan relawan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menabrak truk di ruas tol Pasuruan. 1 orang meninggal dunia dan penumpang lainnya terluka. M798. Mobil rombongan Gunung Semeru terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di ruas tol Gempol Pasuruan di kilometer 798,400 Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi.
Diduga, mobil berplat nomor B1762EFK yang disopiri Abdul Nasir Amir menuju ke lokasi erupsi Semeru kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas tol dan menghantam bak truk di posisi depan hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, satu penumpang bernama M. Firmansyah Setia, 29 tahun, asal Karangjambu, Balapulang, Kabupaten Tegal, mengalami luka kepala dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Sementara untuk penumpang lain mengalami luka ringan dan berat dilarikan ke RSUD terdekat. Sementara dari supir kendaraan SUV Suzuki mengantuk sehingga dia menabrak kendaraan truk di depannya, kemudian berusaha untuk menghindar ke kanan, namun tidak sampai, jadi tetap menabrak begitu. Ini infonya relawan kan? Infonya relawan dari Tangerang mau menuju ke Semeru, yaitu ke Lumajang. Polisi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan minibus dan truk di Pos Lantas Rojoso, Kabupaten Pasuruan untuk menghindari kemacetan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, anak Sungai Bengawan Solo di Lamongan, Jawa Timur kembali meluap. Kali ini volume air bertambah dan ketinggian air mencapai 1 meter. Rumah warga dan jalan terendam banjir. Luapan air dari anak Sungai Bengawan Solo atau Bengawan Jero mengenangi jalan hingga mencapai 1 meter. Kondisi ini menyulitkan para pengguna jalan yang melintas. Warga terpaksa mendorong motornya sejauh ratusan meter untuk melintas. Tingginya genangan air menyebabkan mesin motor mati. Warga pun memanfaatkan jasa angkut motor. Selain merendam jalan poros antar kecamatan sepanjang 3 km, banjir juga merendam sejumlah rumah warga yang ada di Dusun Baru, Desa Klam Lagilor, Kecamatan Turi, Lamongan. 2 hari terakhir, curah hujan di Lamongan Selatan cukup tinggi. Air hujan mengalir ke anak Sungai Bengawan Solo hingga meluap. Banjir lagi, terus 2 hari surut, sekarang banjir lagi. Ini dari mana airnya? Air dari Bengawan Jero, meluap sampai ke jalan raya sini. Ini jalan menuju kemana, Mas? Ini dari kota Lamongan menuju kecamatan, antar kecamatan. Warga meminta pemerintah segera menangani banjir langganan yang selalu terjadi setiap tahun. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Menjelang pergantian tahun, jam operasional pengunjung Taman Mini Indonesia Indah dibatasi. Pihak TMI hanya beroperasi selama 6 jam, dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Pihak TMI akan membatasi jam operasional sesuai dengan surat edaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta tentang pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Perubahan jam operasional mulai dilakukan besok 31 Desember hingga 1 Januari 2022 hanya beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Selain pembatasan jam operasional, pembelian tiket pada 2 hari tersebut hanya bisa dilakukan secara online melalui situs Taman Mini. Buka jam 9 dan tutup jam 15, sehingga efektif kita kurang lebih 6 jam ya beroperasional. 2 hari ini harus membeli tiket secara online, sehingga kita nanti tidak melayani pembelian secara offline atau di loket kita. Pembatasan untuk menghindari adanya kerumunan di momen pergantian tahun baru. Selain itu, penerapan protokol kesehatan ketat juga tetap dilakukan dengan menunjukkan sertifikat vaksin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara untuk mencegah terjadinya kerumunan massa merayakan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menutup kawasan alun-alun di seluruh kota di wilayah Provinsi Jawa Timur sejak pukul 8 malam hingga pukul 5 pagi.
Ruang terbuka seperti alun-alun kota dan taman serta ruas jalan protokol di wilayah Jawa Timur akan ditutup sepanjang malam pergantian tahun. Langkah penutupan dilakukan untuk mencegah warga yang akan merayakan malam pergantian tahun agar tidak menciptakan kerumunan dan berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya sudah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menutup taman terbuka untuk mencegah warga berkumpul merayakan malam pergantian tahun. Untuk tahun baru di Jawa Timur ini semua alun-alun mulai jam 20.00 tanggal 31 ditutup sampai jam 05.00 tanggal 1 Januari 2022. Fix itu. Selain menutup ruang terbuka dan taman, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menutup sejumlah ruas jalan protokol di kabupaten kota di Jawa Timur untuk mencegah konvoi dan arak-arakan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah stakeholder di Badung, Bali menyepakati sejumlah poin peniadaan acara malam pergantian tahun baru. Hal ini sebagai upaya mendukung pemerintah mengendalikan penyebaran COVID-19. Puluhan stakeholder pariwisata Pemda Badung Bali serta pihak kepolisian menekan 3 poin komitmen kesepakatan dalam perayaan pergantian tahun baru 2022 di Aula Mapolres Badung Bali, yakni melaksanakan protokol kesehatan, tidak menggelar acara pesta, serta mentaati jam operasional seperti yang telah ditentukan dalam Inmendagri nomor 66 tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 20 tahun 2021. Meski merugi besar dampak dari larangan menggelar perayaan tahun baru, namun pihak hotel tetap mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Event yang kita batalkan, kita sudah ada satu event, ya biasa kan kita antisipasi untuk tahun baru kan selalu ada acara, tapi kali ini kita batalkan. Dengan adanya kesepakatan ini, Sekda Kabupaten Badung, Adi Arnawa, memastikan tidak ada event perayaan berskala besar yang digelar menyambut pergantian tahun di Kabupaten Badung. Kita juga membuka diri, tidak hanya selalu saklek harus seperti ini, karena kita menyadari bahwa momentum malam tahun baru mungkin saja masyarakat ada yang ingin merayakan, tetapi jangan berlebihan. Saya tidak silakan, tetapi jangan berlebihan. Kalau dia hanya duduk-duduk, santai, sambil menyambut malam tahun baru kan ada masalah. Tapi tetap di dalam penerapan itu semua mengikuti protokol kesehatan. Selain sebagai sarana sosialisasi penerapan aturan pemerintah, penandatanganan kesepakatan bersama ini sekaligus langkah preventif menghindari stakeholder pariwisata dari sanksi hukum dan lainnya. Pihak kepolisian juga akan memantau aktivitas masyarakat di malam pergantian tahun dengan berpatroli. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara seluruh objek wisata di Pangandaran, Jawa Barat tetap dibuka pada perayaan pergantian tahun. Pengunjung diwajibkan mematuhi aturan protokol kesehatan ketat. Pada perayaan malam tahun baru 2022, seluruh objek wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tetap dibuka, salah satunya objek wisata Pantai Pangandaran. Pihak hotel, pelaku usaha wisata, wajib menerapkan prokes ketat. Di antaranya dengan memberikan masker, melakukan cek suhu, hingga scan barcode Peduli Lindungi. Hanya di malam pergantian tahun ada beberapa spot yang kita tutup. Yang ditutup itu juga hanya pemadaman lampu supaya orang tidak berkerumun di suatu tempat tertentu, supaya Pangandaran ini tetap nyaman dan aman untuk dikunjungi. Sementara bagi wisatawan yang belum vaksin, nantinya pihak hotel akan menyediakan akomodasi untuk diantarkan ke sentra vaksin terdekat. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Adanya aturan baru wajib vaksin dosis kedua bagi pelaku perjalanan darat berdampak pada tingginya masyarakat yang menjalani vaksinasi di terminal. Seperti di Terminal Bis Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, jumlah calon penumpang yang melakukan vaksinasi di pos layanan vaksin meningkat hingga 150 dosis per hari.
Dalam beberapa hari terakhir, pos layanan vaksin Polresta Sidoarjo di pintu masuk Terminal Bis Purbaya Sidoarjo ramai dikunjungi calon penumpang. Mereka sengaja datang untuk vaksinasi setelah pemerintah mewajibkan vaksin bagi pelaku perjalanan luar kota yang akan bepergian selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya warga Sidoarjo, calon penumpang bis antar kota yang datang ke pos layanan vaksin ini juga berasal dari sejumlah kota, kabupaten di Jawa Timur. Bahkan tidak hanya gratis, peserta vaksinasi juga mendapat paket susu dan makanan gratis. Tim vaksin Polresta Sidoarjo menyediakan 300 dosis vaksin per hari, baik jenis vaksin Sinovac maupun AstraZeneca. Seterusnya kalau bisa seperti ini, Pak. Gitu ya. Ini vaksin keberapa? Yang kedua. Kedua ya. Jangan biar sama. Saya akan pakai Astra. Oh gitu. Saya nyarinya susah katanya. Oh. Ini karena ada aturan vaksin juga, Pak ya? Iya benar. 300 dosis, baik itu untuk AstraZeneca ataupun juga untuk Sinovac kami sediakan. Dan alhamdulillah animo masyarakat luar biasa. Untuk hari ini sudah sekitar 100-an lebih. Dan gerai vaksinasi ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Pos layanan vaksin di Terminal Purbaya dibuka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 9 malam hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kegiatan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sedang digalakan. Korps Marinir TNI AL berpartisipasi dengan menyelenggarakan vaksinasi anak di Balai Prajurit. Prajurit Pangkalan Marinir Jakarta untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Pangkalan Marinir Jakarta bekerja sama dengan Rumah Sakit Marinir Cilandak memberikan vaksin Sinovac yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Kegiatan vaksinasi dilakukan selama 3 hari dari tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. 385 anak divaksin di hari pertama penyelenggaraan. Anak-anak tidak hanya mendapatkan suntikan vaksin, tetapi mereka dan orang tuanya juga mendapatkan makan siang gratis yang disiapkan oleh panitia. Pemkab Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan merazia pegawainya yang belum divaksin. Mereka yang terjaring langsung diminta melakukan vaksin di gerai yang disediakan. Razia digelar saat jam kantor dengan mengadang pegawai yang mengendarai roda 2 dan roda 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dibantu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP berhasil menjaring 200 orang ASN yang belum divaksin. Mereka langsung diarahkan untuk melakukan penyuntikan vaksin di gerai yang telah disediakan pihak Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu Selatan, Mary Astuti mengatakan banyak ASN yang belum vaksin karena takut akibat dampak vaksin yang disebar di media sosial. Ini melakukan razia terhadap ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena kita tahu masih banyak tenaga ASN dan non-ASN kita ini yang belum. Sementara guna menarik minat warga untuk vaksin, pemerintah Desa Tanjung Bulan, Ulu Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, memberikan door prize bagi warga yang akan divaksin COVID-19. Ratusan warga dan pedagang pasar meramaikan vaksinasi COVID-19 yang digelar pemerintah Desa Tanjung Bulan, Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Antusias warga dan pedagang pasar mengikuti vaksinasi massal ini dikarenakan adanya door prize berupa hadiah seperti payung, piring, tempat wadah sendok, dan tikar. Ide ini sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat warga Desa Tanjung Bulan Ulu yang mayoritas bekerjanya sebagai petani dan bertempat tinggal di perbukitan maupun talang-talang yang jauh dari keramaian. Nah, jadi selain itu kita untuk menarik masyarakat, kemarin bersama dengan perangkat kita menyiapkan untuk door prize.
yaitu berupa hadiah hiburan yang kemarin sudah kita bagikan kuponnya dan sore nanti akan kita bagikan hadiahnya. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan Indonesia telah mengantongi lebih dari 100 juta vaksin COVID-19 untuk 3 bulan ke depan. Pasokan vaksin COVID-19 tersebut cukup dan harus diakselerasi untuk menambah presentasi total penduduk yang divaksinasi. Sebab vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu kunci untuk keluar dari pandemi. Retno menilai Indonesia beruntung karena bisa memiliki vaksin baik dari komersial maupun yang diperoleh gratis dari COVAX Facility dan negara sahabat. Saat ini selain berjuang untuk capaian vaksinasi di dalam negeri, pemerintah juga menyuarakan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Jumlah permintaan dan penawaran yang masih belum seimbang diakui menjadi penyebab ketidaksetaraan vaksin COVID-19 di beberapa negara, terutama negara berkembang dan kurang berkembang. Pasokan vaksin kita cukup. Kita harus akselerasi vaksin karena vaksinasi ini menjadi salah satu kunci agar kita bisa exit dari pandemi. Kata vaksin to vaksinasi ini dua kata yang berbeda, dua hal yang berbeda, Mas Azul. Di beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang dan kurang berkembang, kadang-kadang ketersediaan vaksin terutama dari COVAX ada. Tetapi untuk melakukan vaksinasi mereka kesulitan karena terkait dengan infrastruktur, dengan kapasitas dan lain-lain. Sementara itu pemberian vaksin booster atau dosis ketiga pada masyarakat pelaksananya akan dipercepat pada awal tahun 2002 mendatang. Percepatan pemberian vaksin booster ini dikarenakan adanya varian Omikron yang telah masuk ke Indonesia dan penularannya sangat cepat. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan rencana pemberian vaksinasi booster atau vaksin ketiga akan dipercepat. Mengingat kasus Omikron telah masuk ke Indonesia dan tingkat penyebarannya jauh lebih cepat. Kita tahu bahwa rencana untuk pemberian booster ini juga sudah kita rencanakan ya, mengingat resiko daripada adanya varian baru dan juga kita tahu bahwa adanya penurunan efikasi, dan pemerintah sudah merencanakan ya untuk memulai vaksinasi tambahan dosis ketiga ini dipercepat di awal tahun 2022 mengingat tadi adanya varian Omikron ini. Rencananya pemberian vaksin booster akan diberikan melalui 2 skema, yakni skema mandiri dan skema yang dibiayai oleh pemerintah. Untuk skema mandiri, masyarakat dapat mengakses vaksin secara mandiri. Sedangkan skema yang ditanggung pemerintah, pemberian vaksin akan diberikan dari pemerintah kepada orang-orang yang masuk ke dalam kelompok rentan seperti lansia. Selain memberikan vaksin booster, Kemenkes juga tengah menargetkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 208 juta penduduk bisa selesai pada bulan Maret tahun 2002. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerataan vaksinasi yang diterima seluruh negara di dunia diyakini menjadi cara utama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Pemerintah berharap tantangan tersebut dapat diatasi dengan cepat, terutama bagi negara maju yang memiliki akses serta sumber daya vaksinasi yang lebih memadai. Satgas Penanganan COVID-19 memastikan pemerataan vaksinasi yang diterima merata oleh seluruh negara di dunia menjadi cara utama untuk mengakhiri pandemi COVID-19, yakni dengan target 70% populasi dunia telah menerima vaksin COVID-19 pada pertengahan 2022. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito berharap tantangan tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tanggap, terutama bagi negara-negara maju yang memiliki akses serta sumber daya vaksinasi yang jauh lebih memadai. Wiku menuturkan Organisasi Kesehatan Dunia menargetkan pandemi COVID-19 dapat diakhiri pada tahun 2022. Hal ini berkaca dari pengalaman selama 2 tahun menghadapi pandemi, memberikan pelajaran strategi serta kemampuan untuk mengakhiri pandemi. Indonesia berharap bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan cepat dan tanggap, utamanya oleh negara-negara maju yang memiliki akses serta sumber daya vaksinasi yang jauh lebih memadai. Hendaknya seluruh bagian dari masyarakat global dapat bekerja sama dengan menjunjung rasa kemanusiaan agar perjuangan global melawan COVID-19 ini dapat kita menangkan di tahun 2022. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, saat ini cakupan vaksinasi 1, 2, dan 3 telah mencapai 270.654.696 juta dosis suntikan.
Pemerintah menargetkan cakupan vaksinasi 1, 2, dan 3 hingga akhir Desember 2021 mencapai 300 juta dosis suntikan. Salju tebal terus melanda daerah-daerah di pantai laut Jepang. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.